Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Rita Nurbaliza and welcome back to my channel. Di zaman sekarang ini kayaknya orang kaya yang pamer harta itu udah biasa ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh zamannya sosmed, dimana pamernya bisa lebih leluasa gitu. Kayak yang baru-baru ini bikin heboh netizen, yaitu konten-kontennya dari Siska Cole di TikTok yang menghibur kemiskinan kita gitu ya. Ini durian Nusangking 10 juta. Hari ini aku beli durian Nusangking lagi. Ada yang suka, pasti ada juga yang nggak suka. Tapi kalau aku pribadi sih, aku selalu menjadikan video-video seperti itu tuh, video-video pamer, video-video keriaan itu sebagai motivasi untuk diriku sendiri. Biar lebih giat bekerja, semangat bekerja, lebih semangat menghasilkan cuan yang banyak gitu ya, biar bisa bantu orang banyak juga. Bismillah 2 miliar, amin. Tapi semoga orang-orang yang nonton video aku ini bisa menjadi orang kaya. Amin. Mari kita aminkan sama-sama. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Eits, tapi kaya itu nggak melulu soal harta ya teman-teman. Bukan melulu soal materi, tapi juga kaya hati gitu misalnya. Buat apa gitu ya kalau misalnya kita punya harta, duit banyak yang nggak berseri gitu kalau kata orang zaman sekarang, tapi nggak pernah merasa puas, nggak pernah merasa cukup. Mending ya kaya hati gitu, walaupun duitnya seadanya, secukupnya, tapi kita selalu merasa puas, selalu merasa bersyukur. Tapi ngomong-ngomong soal orang kaya nih teman-teman, ternyata orang-orang terkaya di zaman ini itu bukanlah orang paling kaya sepanjang masa. Aku butuh kacamata. Gelar orang terkaya sepanjang sejarah ternyata dipegang oleh seorang penguasa dari Afrika Barat yang memerintah kerajaan Mali. Orang ini bernama Mansa Musa yang dipercaya memiliki kekayaan yang tidak terbatas atau nggak habis-habis. Udah gitu, dia ini orangnya sosok yang sangat dermawan teman-teman. Pokoknya sosok yang luar biasa ya. Nah, penasaran dengan cerita Mansa Musa? Make sure to keep on watching. Tapi sebelum kalian lanjut nonton, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa ya diklik tombol subscribe, sedekah subscribe-nya kakak ya. Sedekah itu gratis, dapat pahala lagi gitu ya kan, membantu aku gitu ya. Tapi buat yang udah subscribe, makasih ya. Mansa Musa merupakan raja di Afrika Barat yang lahir pada tahun 1280. Saudara laki-lakinya bernama Mansa Abu Bakar merupakan raja yang berkuasa hingga tahun 1312. Tahta kuasa Abu Bakar harus turun ketika dia dinyatakan tidak pernah kembali dalam sebuah ekspedisi mengarungi Samudra Atlantik. Akhirnya, mahkota kerajaan dari Abu Bakar pun diwariskan ke Mansa Musa yang selanjutnya membawa angin perubahan dalam lingkungan kerajaan. Kerajaan Mali pada masa kekuasaan Abu Bakar ternyata belum terlalu terkenal. Di bawah kekuasaan Mansa Musa lah kerajaan Mali mulai menunjukkan eksistensinya. Wilayah kekuasaan kerajaan Mali pun semakin meluas hingga mampu menguasai 24 kota baru, salah satunya yaitu Timbuktu. Menurut para sejarawan, wilayah kekuasaan kerajaan Mali membentang sepanjang 3.128 km mulai dari Samudra Atlantik, termasuk daerah yang saat ini menjadi Senegal, Mali, Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Gambia, serta Republik Guinea. Berbekal peta kekuasaan wilayah yang sangat luas, Mansa Musa menjelma menjadi seorang raja yang sangat kaya raya. Konon, kerajaan yang dipimpinnya menguasai hampir separuh jumlah emas yang ada di negeri-negeri Afrika, Asia, hingga Eropa. Jadi kekayaan Mansa Musa ini bersumber salah satunya dari tambang emas ya teman-teman. Mansa Musa merupakan keturunan dari Fagalaye. I don't know how to pronounce it, maybe
That's it. Dia juga memiliki pasangan yang bernama Inari Kunate dan dikaruniai anak yaitu Magan Musa. Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan juga menjabat sebagai seorang raja, Mansa Musa dikenal juga sebagai seorang muslim yang taat dan bertakwa. Ia tidak lupa menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, salah satunya naik haji, teman-teman. Nah, pada tahun 1324 Masehi, Mansa Musa melakukan ziarah ke Mekah dengan melewati kota Kairo. Gak tanggung-tanggung ya teman-teman, dia ini naik haji gak cuman sendirian atau gak cuman bawa keluarganya doang, tapi dia memboyong 60.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari pejabat kerajaan, hakim-hakim, tentara, pedagang, penghibur, budak, pengendara unta, bahkan kambing dan sapi juga dibawa ya sebagai bekal makanan. Dan yang menarik adalah bekalnya, teman-teman. Aduh, mau pingsan ya kalau aku ceritain apa bekal yang dibawa dia ketika dia melakukan naik haji ini. Raja Afrika Barat ini membawa 100 unta yang masing-masing membawa 135 kg emas. Terus juga dia membawa 500 budak yang tiap orangnya ini membawa emas sebanyak 2,7 kg. Selain itu juga ada ratusan unta yang membawa makanan dan juga ratusan tekstil. Gimana teman-teman? Pingsan gak tuh dengernya? Kayaknya zaman sekarang aja nih, orang terkaya zaman sekarang aja nih belum ada yang kayak gitu ya, yang naik haji bawa segitu banyak orang. Ada gak sih? Oke, lanjut cerita, konsentrasi ya. Raja Mali ini juga memberikan 50.000 dinar emas kepada Sultan Mesir pada pertemuan pertama mereka. Mansa Musa ini memang merupakan seorang penguasa yang dermawan ya teman-teman. Dalam perjalanannya itu, dia ini bagi-bagiin emasnya dengan orang-orang dan juga dia akan belanja secara besar-besaran gitu di pasar. Bayangin kalian hidup di zaman itu, kalian lagi kayak santai-santai di pasar, tiba-tiba ada orang bagi-bagiin emas gitu ya. Nah, saking dia ini bagi-bagiin emas ke banyak orang di Kairo, hal itu membuat nilai emas di Kairo menjadi turun sebesar 20%. Jadi karena dia ini bagi-bagiin emas ke banyak orang di Kairo, sampai membuat harga emas tuh jadi anjlok, teman-teman. Kunjungan Mansa Musa beserta rombongannya ini juga membuat para pedagang menjadi bahagia ya, teman-teman. Jadi pedagang ini pada naikin harga barang-barangnya. Nah, sekembalinya dia dari Mekah, dia kemudian pulang dengan membawa juga cendekiawan, birokrat pemerintah, dan arsitek dari Arab. Salah satunya adalah arsitek Ishaq el-Totjin yang memperkenalkan teknik bangunan tingkat lanjut ke Mali serta merancang banyak bangunan di Mali. Mansa Musa meningkatkan pendidikan Islam di Mali dengan membangun masjid, perpustakaan, dan universitas. Atas usahanya, Mansa Musa membawa peningkatan perdagangan, ulama, penyair, dan pengrajin, serta menjadikan Timbuktu menjadi salah satu kota terkemuka di dunia Islam. Hal ini kemudian membuat Mali dan Mansa Musa menjadi perhatian Eropa. Kisah kekayaannya yang luar biasa bahkan sampai ke Eropa. Atlas Catalan dibuat pada tahun 1375 Masehi oleh kartografer Spanyol, menunjukkan Afrika Barat yang didominasi oleh penggambaran Mansa Musa duduk di singgasana memegang sebongkah emas di satu tangan dan tongkat emas di tangan lainnya. Setelah atlas ini diterbitkan, Mansa Musa mengokohkan imajinasi global sebagai sosok kekayaan yang luar biasa. Selain itu, Raja Mansa Musa merupakan ahli negara terbesar dalam sejarah Afrika. Selama kepemimpinan Raja Musa, kerajaan Mali mengalami perluasan yang begitu luar biasa. Kerajaan pun semakin panjang, mulai dari pantai Atlantik di barat hingga Songhai di dekat Nigeria sebelah timur. Seluruh luas wilayah dari kerajaan Mali itu pun menguasai tambang garam di bagian utara dan emas di bagian selatan. Raja Musa juga membawa stabilitas politik dan selalu membuat Mali semakin tenar dan dikenal oleh publik. Mansa Musa meninggal pada tahun 1337 dan tahtanya kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Sepeninggalnya, ahli warisnya yaitu anaknya sendiri ternyata tidak mampu mempertahankan kejayaan yang telah susah payah dibangun oleh ayahnya yaitu Mansa Musa. Kekayaan kerajaan pun habis karena perang sipil, istana pun ikut lenyap. Hanya masjid dan madrasah yang masih berdiri di Timbuktu itu yang tersisa hingga saat ini.
ini. Kekaisaran Mali pun runtuh. Duh, sayang banget ya teman-teman. Namun tentu saja nama Mansa Musa tetap tertanam dalam imajinasi dunia sebagai simbol kekayaan yang luar biasa. Selain itu, kekayaannya hanyalah satu bagian dari warisannya. Dia juga dikenang karena keyakinannya terhadap Islam, promosi beasiswa, dan perlindungan budaya di Kekaisaran Mali. Nah, pasti pada penasaran ya, kira-kira berapa sih total kekayaannya? Pada saat kematiannya di tahun 1337, Mansa Musa mengumpulkan kekayaan yang mungkin terlalu banyak ya untuk dibayangkan. Kalau menyesuaikan dengan tingkat inflasi saat ini, pundi-pundi hartanya bisa mencapai 400 miliar dolar Amerika. 400 miliar dolar Amerika. Dengan kurs 1 dolar sama dengan 12.997, maka kekayaan sang sultan mencapai 5.198 triliun. Itu pun ya kira-kira ya, nilai pastinya tuh nggak ada yang tahu. Gila ya, 5.000 triliun, aduh. Tapi yang jelas, itulah dia cerita manusia terkaya sepanjang sejarah yang ternyata juga merupakan seorang muslim yang taat dan juga dermawan. Dia juga merupakan seorang ahli politik yang sangat cerdas yang bisa membawa kerajaan Mali yang kecil menjadi besar. Sayang banget ahli warisnya Mansa Musa tidak mampu mempertahankan kejayaan kerajaan Mali ini. Ya, akhirnya kerajaan Mali pun harus runtuh karena perlahan-lahan diinvasi oleh Eropa. Oke, demikian untuk cerita kali ini. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku nih yang salah, kurang lengkap, kurang tepat, boleh aja dikoreksi. Atau kalian punya informasi tambahan, boleh juga nih untuk di-share ke kita semua biar bisa saling sharing gitu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan juga menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza dan juga follow Instagram nurmaliza.merch. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.